Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Saputra, mahasiswa Prodi Matematika IPA Universitas Mataram, akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Estimasi Parameter Regresi Logistik Biner dengan menggunakan algoritma Simulate Learning. Adapun latar belakang yang mendorong saya untuk mengambil permasalahan ini yaitu analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian regresi logistik. Regresi logistik sama halnya dengan regresi linier, tetapi perbedaannya pada variabel respon Y bersifat kategorik. Kemudian regresi logistik biner merupakan salah satu analisis statistika yang dimana pada variabel respon Y hanya terdiri dari dua kategori, yaitu ya dan tidak, sukses dan gagal, tinggi dan rendah. Selanjutnya estimasi parameter. Estimasi parameter merupakan proses pendugaan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik sampel statistik. Menurut Agresti tahun 2002, untuk menentukan estimasi parameter regresi logistik biner digunakan metode maksimum likelihood estimasi. Untuk maksimum likelihood tidak memiliki fungsi yang tertutup, artinya fungsi likelihood sangat kompleks sehingga dibutuhkan penyelesaian secara numerik dengan bantuan software. Pada penelitian sebelumnya, untuk menentukan estimasi parameter regresi logistik biner digunakan algoritma Newton-Raphson. Menurut Saputro pada tahun 2016, algoritma Newton-Raphson merupakan algoritma yang sangat sederhana untuk menyelesaikan permasalahan non-linear, tetapi memiliki kelemahan yaitu tingginya waktu komputasi. Pada penelitian ini, peneliti akan mencoba bagaimana melakukan estimasi parameter regresi logistik biner dengan menggunakan algoritma Simulate Learning, yaitu algoritma yang menentukan pencarian lokal untuk mendapatkan hasil yang optimal, yang dimana biasanya digunakan pada variabel yang bersifat kategori. Adapun tujuan penelitian ini yaitu menjawab permasalahan tersebut. Kemudian batasan masalah yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu pertama, metode estimasi parameter regresi logistik biner yang digunakan adalah maksimum likelihood estimasi dengan algoritma Simulate Learning. Kedua, menggunakan data laju pertumbuhan penduduk Pulau Sumbawa tahun 2015. Tiga, untuk data variabel dependen laju, yaitu laju pertumbuhan penduduk Pulau Sumbawa tahun 2015, kita kategorikan menjadi dua kategori, yaitu tinggi dan rendah dengan nilai kategori 0 dan 1. Yang keempat, untuk variabel independen yang kita lakukan pengkategorian menjadi tiga kategori dengan nilai 0, 1, 2. Adapun teori dasar yang saya gunakan pada penelitian ini untuk menunjang penelitian saya yaitu analisis regresi, matriks regresi logistik, estimasi parameter dengan menggunakan maksimum likelihood estimasi, Simulate Learning, uji Watt, uji G, varian impression vector, dan R-square logistik. Adapun model regresi logistik sebagai berikut. Dengan asumsi regresi logistik sebagai berikut. Pertama, tidak terdapat multilinearitas. Kedua, variabel dependen harus bersifat dikotomi, yaitu tinggi dan rendah atau sukses dan gagal, iya dan tidak. Kemudian tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Kemudian tidak membutuhkan asumsi homoskedastisitas. Kemudian tidak mengharuskan semua variabel prediktor merupakan data interval dan minimal sampel 50 sampel. Kemudian maksimum likelihood estimasi, kemudian Simulate Learning. Ini saya tampilkan beberapa cara kerja Simulate Learning, yaitu pertama melakukan penentuan solusi awal, kedua penentuan solusi baru, ketiga evaluasi solusi. Artinya ketiga solusi baru lebih baik daripada solusi awal, artinya solusi baru sudah pasti menjadi solusinya.
Tetapi apabila solusi baru lebih buruk daripada solusi awal, kemungkinan bisa digunakan sebagai solusinya dengan kemungkinan peluang tertentu. Nah, itu cara kerja simulate annealing secara sederhana. Kemudian uji G, uji Watt, R-square, logistik, uji multikonnektivitas. Lanjut ke metode penelitian. Alat penelitian yang saya gunakan yaitu software Python Anaconda versi 3.7, SPSS 16 dan MATLAB. Kemudian sumber data yang saya gunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat dalam daerah dalam angka dan profil kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimana Y laju pertumbuhan penduduk dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6 itu jumlah kelahiran, jumlah kematian, pasangan usia subur, jumlah peserta KB aktif, tenaga kesehatan, dan jumlah fasilitas kesehatan. Kemudian langkah-langkah penelitian: pertama, saya melakukan estimasi parameter menggunakan algoritma simulate annealing. Kedua, kita lakukan sedikit perubahan atau sedikit modifikasi uji G. Kemudian untuk melihat performa estimasi, kita kemudian multikonnektivitas dulu terhadap data. Kemudian kita lakukan estimasi parameter untuk data laju pertumbuhan penduduk menggunakan data laju pertumbuhan penduduk Pulau Sumbawa. Kemudian kita lakukan pengujian signifikansi parameter. Kemudian kita lakukan pengujian kesesuaian model dan kita mengambil kesimpulan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, di sini intinya estimasi parameter maksimum likelihood estimasi, yaitu pertama fungsi likelihood diberikan fungsi likelihood yang mendekati distribusi Bernoulli, sehingga fungsi likelihood tersebut kita turunkan, kita lonkan. Kemudian kita turunkan terhadap beta 0 kita sama dengan 0, dan kita turunkan terhadap beta i. Kemudian kemudian kita jadikan sebagai permasalahan pertama. Nah, di permasalahan pertama itu kemudian kita jadikan sebagai masalah yang kedua, dengan permasalahan pertama itu menjadi fungsi multivariabel, sehingga masalah kedua itu kita minimumkan fungsi tersebut dengan menggunakan algoritma simulate annealing. Nah, tentunya dengan langkah awal yaitu penentuan solusi awal dengan menentukan beta awal, kemudian perhitungan beta baru, kemudian evaluasi solusi sesuai yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita ulangi langkah 2, 3 sampai iterasi maksimum. Nah, selanjutnya kita melakukan modifikasi uji G. Nah, di sini fungsi likelihood tanpa variabel kita gunakan modifikasi uji G dengan likelihood tanpa variabel sebagai berikut. Kemudian kita lonkan, kita turunkan sama dengan 0. Nah, menurut Hosmer dan Lemeshow pada tahun 1989, untuk menentukan beta 0 itu didapatkan dari ln N1 per N0. Nah, tetapi itu hampirannya masih kasar, sehingga kita mencoba menjadikan masalah yang ketiga dengan meminimumkan fungsi G sebagai berikut dengan algoritma simulate annealing. Nah, pertama penentuan solusi awal, hitungan beta baru yaitu beta 0 ln N1 per N0, kemudian evaluasi solusi, kemudian kita ulangi langkah 2 sampai iterasi maksimum. Kemudian kita mencoba melakukan estimasi parameter dengan menggunakan data dari pertumbuhan penduduk, tapi sebelumnya kita akan melakukan deskriptif data untuk melihat performa estimasi. Kemudian di sini sudah kita kategorikan menjadi variabel Y-nya 2 kategori, variabel X-nya 3 kategori sebagai berikut. Kemudian karena nilai variabel X-nya masih tinggi untuk logaritma naturalnya, kita akan mencoba membuat penambahan variabel dummy untuk memperkecil nilai tersebut, di mana nilai variabel dummy sebagai berikut. Kemudian kita melakukan pengujian multikonnektivitas. Artinya di sini tidak terdapat multikonnektivitas dengan kita meregresikan semua variabel X terhadap X sebagai berikut. Nah, kemudian kita lakukan dengan estimasi parameter dengan algoritma simulate annealing, karena asumsi tidak terdapat multikonnektivitas itu terpenuhi, maka kita bisa melakukan estimasi dengan menggunakan data tersebut. Kemudian kita dapatkan nilai, kita bisa
B1 sampai B12 itu untuk mendapatkan beta 1 sampai beta 12 dengan fungsi f sebagai berikut, dan kita dapatkan fungsi yang paling minimum mendekati 0 yaitu 20,44013 dengan model sebagai berikut dengan nilai koefisien beta 0 sampai beta 12 sebagai berikut. Nah, kemudian kita lakukan pengujian signifikansi parameter. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan data untuk melakukan uji G modifikasi dengan meminimumkan nilai G dengan N1 sebanyak 20, N0 sebanyak 43 dengan koefisien estimator optimal sebagai berikut. Kita dapatkan nilai minimum G sebesar 0,00571. Ini untuk single variabel atau tanpa variabel. Nah, kemudian kita melakukan uji G dengan menggunakan variabel, yaitu dengan hipotesis sebagai berikut, didapatkan hasil min 1,92944. Artinya hasil ini negatif, tidak bisa kita bandingkan nilai G ini, tidak bisa kita bandingkan dengan nilai T-square. Artinya pengujian ini berhenti sampai di sini dan tidak bisa kita tarik kesimpulannya. Kemudian kita lakukan uji WORD atau uji parsial atau uji satu-satu dengan hasil sebagai berikut. Artinya tidak dapat kita tarik kesimpulan karena tidak ada satupun variabel yang signifikan. Nah, kemudian kita lakukan pengujian kesesuaian model. Nah, di sini dengan P pseudo R square didapatkan 0,44, artinya 4,48% variabel tersebut menjelaskan model. Artinya ini sangat kecil untuk menjelaskan model. Kemudian kesimpulan, untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu estimasi parameter regresi logistik linear dilakukan dengan cara pertama memaksimumkan fungsi likelihood, kedua kita jadikan fungsi logaritma natural diturunkan terhadap beta 0 dan beta i disamakan dengan 0 sehingga diperoleh fungsi multivariabel f. Menemukan fungsi tersebut digunakan dengan algoritma simulate annealing. Nah, langkah pertama yaitu penentuan solusi awal, kedua penentuan solusi baru dengan menentukan beta baru, kemudian melakukan evaluasi solusi sehingga memperoleh nilai yang paling minimum. Nah, kemudian kedua, modifikasi uji G tanpa variabel dengan nilai beta 0 diperoleh dari fungsi likelihood, kemudian dijadikan fungsi logaritma natural sehingga diperoleh fungsi yang lebih efisien disamakan dengan fungsi G. Dimisalkan dengan fungsi G. Karena hampiran beta 0 yang masih kasar, dilakukan pemulusan dengan meminimumkan nilai G dengan menggunakan algoritma simulate annealing. Langkah pertama yaitu penentuan solusi awal, kedua penentuan beta 0 baru, dan terakhir melakukan evaluasi solusi sehingga memperoleh nilai G yang paling minimum. Adapun saran untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih baik yang diharapkan, maka ketika kita melakukan estimasi parameter regresi logistik dilakukan dengan menggunakan data yang tidak terlalu besar sehingga dapat dicari nilai logaritma naturalnya, dan sebaiknya untuk data variabel independen bukan data kategori atau biner, tetapi data yang interval atau rasio. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.